Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus sobat muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah sahabatku, dan rahmat kesejahteraan tentunya sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih, pada pekan biasa yang ke-9 ini, pada Senin 5 Juni 2023 ini sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya, dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, putranya yang kekasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada sobat muda, lewat perumpamaan dari firman Tuhan pada kesempatan ini sahabatku, Yesus sendiri menyindir pemimpin agama Yahudi yang korup kala itu sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih, korup berarti busuk atau tidak utuh sahabatku. Mereka tidak memiliki integritas atau keutuhan moral dan tidak bisa dipercaya sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih, melihat dari firman Tuhan pada kesempatan ini, mulanya Allah, si pemilik kebun anggur, mempercayakan pada mereka pengelolaan kebun anggur itu sahabatku yang terkasih. Namun kemudian mereka ingin memiliki kebun anggur serta hasilnya bagi diri mereka sendiri sahabatku. Sahabatku yang terkasih, semua utusan dan bahkan anak si pemilik kebun anggur mereka binasakan. Sungguh sahabatku yang terkasih, perumpamaan ini menohok para imam kepala dan ahli Taurat, sehingga mereka hendak menangkap Yesus sahabatku. Namun takut pada orang banyak sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebab orang banyak itu segan dan percaya kepada Yesus, sedangkan para pemimpin agama tersebut
takut sahabatku kehilangan kepercayaan dari orang banyak rakyat sahabatku. Sahabat-sahabatku, pemimpin tanpa kepercayaan dari rakyat atau bawahan tidak akan pernah bisa memimpin secara efektif sahabatku yang terkasih. Sahabat-sahabatku yang terkasih, tentu kita tahu betul bahwa korupsi adalah penyakit sosial yang merugikan sahabatku. Bukan hanya karena uang rakyat disalahgunakan demi kepentingan pribadi sahabatku, melainkan lebih-lebih karena korupsi yang dilakukan aparat akan meruntuhkan kepercayaan rakyat pada seluruh sistem pemerintahan sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabatku, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu di dalam doa, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, jauhkanlah daripada kami semua umat-Mu ini niat dan tindakan untuk korup. Namun pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini sahabatku yang terkasih. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan sahabatku, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.